Apa yang lebih berbahaya bagi sebuah kerajaan besar, pasukan musuh yang terlihat jelas di batas wilayah, atau fitnah halus yang berakar di ruang terdalam istana? Pada akhir abad ke-15, ketika kerajaan Pajajaran berdiri sebagai salah satu pusat kekuasaan terkuat di Tatar Sunda, satu kebohongan hampir meruntuhkan keseimbangan negeri. Dari peristiwa itulah muncul nama yang tidak diingat sebagai raja, melainkan sebagai ujian nurani sebuah peradaban. Munding Laya di Kusuma. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi yang secara historis dikenal memerintah Pajajaran sekitar paruh kedua abad ke-15 Masehi. Ibu kota Pakuan Pajajaran menjadi simbol perdagangan, spiritualita, dan politik. Sungai-sungai mengalir sebagai urat nadi kerajaan, sementara hutan dan gunung dipandang sebagai wilayah sakral tempat berdiamnya roh leluhur. Dalam kosmologi Sunda, kerajaan bukan hanya entitas politik, melainkan simpul keseimbangan antara buana panca tengah dunia manusia, buana nyungcung, alam luhur, dan buana larang, alam bawah. Penjaga keseimbangan itu adalah pusaka-pusaka keramat kerajaan. Di antara semuanya, Layang Salaka Domas menempati posisi tertinggi, lambang legitimasi raja sekaligus penanda bahwa Pajajaran masih direstui tatanan kosmis. Selama pusaka itu berada di istana, negeri diyakini berada dalam lindungan. Munding Laya di Kusuma, salah satu putra Prabu Siliwangi, tumbuh jauh dari gemerlap ambisi. Ia tidak pandai merayu para pejabat, tidak gemar beradu kecerdikan di balairung. Ia lebih dikenal sebagai pangeran yang tekun bertapa, belajar sastra dan ilmu batin dari para resi. Ketika saudara-saudaranya berlomba menunjukkan keberanian dan kecakapan politik, Munding Laya memilih diam dan justru karena itulah ia dicurigai. Di istana, diam sering dianggap siasat. Kesalehan batin disalahpahami sebagai topeng. Perlahan, bisik-bisik tumbuh di antara pejabat tinggi. Munding Laya dituduh menyimpan niat merebut tahta. Fitnah itu tidak pernah disampaikan terang-terangan. Ia mengalir melalui laporan samar, gestur mencurigakan, dan narasi yang diulang hingga terdengar seperti kebenaran. Prabu Siliwangi terjebak di antara dua kewajiban, kasih seorang ayah dan tanggung jawab seorang raja, tanpa bukti yang benar-benar kokoh. Namun, demi menjaga wibawa hukum, ia memerintahkan Munding Laya ditahan dan diasingkan ke Gunung Padang, sebuah tempat sunyi yang dalam tradisi Sunda kerap menjadi ruang tapa sekaligus hukuman batin. Di Gunung Padang, Munding Laya menghadapi ujian yang tidak tercatat dalam kitab perang, kesendirian, ketidakadilan, dan luka batin karena dikhianati oleh darahnya sendiri. Namun ia tidak memilih dendam. Dalam laku tapa, ia memurnikan dirinya. Hari-hari berlalu dalam doa, puasa, dan perenungan tentang makna kuasa dan kebenaran. Ia memahami bahwa kekuasaan tanpa kejernihan batin hanya melahirkan kehancuran. Sementara itu, di Pakuan Pajajaran, tanda-tanda kegoncangan mulai muncul. Upacara-upacara tidak lagi khusyuk. Alam menunjukkan pertanda ganjil. Hingga pada suatu malam besar kerajaan, Layang Salaka Domas lenyap dari tempat penyimpanannya. Para penjaga bersumpah tidak melihat apapun, tidak ada jejak pencurian. Para Brahmana menyimpulkan bahwa pusaka itu berpindah ke Buana Nyungcung, alam luhur yang hanya bisa dijangkau oleh jiwa tanpa cacat batin. Kehilangan pusaka itu bukan sekadar masalah simbol. Dalam pandangan kosmologi Sunda, lenyapnya Layang Salaka Domas berarti Pajajaran kehilangan poros spiritualnya. Tanpa pusaka itu, kekuasaan raja menjadi rapuh dan bencana baik politik maupun alam menjadi kemungkinan yang nyata. Dalam sidang para resi dan pendeta kerajaan, satu nama akhirnya disebut dengan rasa bersalah yang nyaris tak terucap. Munding Laya di Kusuma, hanya ia yang memenuhi syarat, teruji dalam penderitaan, tidak terikat ambisi, dan telah memurnikan batinnya dalam sunyi. Prabu Siliwangi memerintahkan Munding Laya dibebaskan. Pertemuan mereka singkat dan dingin. Tidak ada permintaan maaf yang gamblang, hanya tatapan panjang yang menyimpan penyesalan. Munding Laya menerima tugas itu tanpa syarat. Ia tidak meminta pemulihan nama, tidak menuntut keadilan. Ia hanya berkata bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Perjalanan Munding Laya bukan sekadar melintasi hutan dan gunung, melainkan menembus batas dunia. Dalam kisah pantun Sunda, perjalanan ini digambarkan sebagai rangkaian ujian batin. Ia menghadapi makhluk penjaga gerbang raksasa yang menguji keberanian, siluman yang menawarkan kekuasaan instan,
dan bayangan dirinya sendiri yang berbisik tentang balas dendam. Ujian terberat bukanlah pertarungan fisik, melainkan godaan untuk membenci. Pada satu titik, Mundinglaya hampir menyerah pada kemarahan. Mengapa ia harus menyelamatkan kerajaan yang telah menghinanya? Namun kesadaran yang lahir dari tapa menuntunnya pada satu pilihan sunyi melepaskan ego. Pilihan itulah yang membuka jalan menuju Buana Nyungcung. Di alam luhur itu, waktu tidak mengalir seperti di dunia manusia. Di hadapan cahaya yang tak menyilaukan, layang Salakadomas melayang, dijaga oleh entitas yang tidak memerlukan nama. Mundinglaya tidak merebut pusaka itu. Ia menyatakan sumpah. Pusaka itu akan dikembalikan bukan untuk mengukuhkan kekuasaan, melainkan untuk memulihkan keseimbangan. Maka pusaka itu turun sendiri, seolah mengakui kemurnian niatnya. Kembalinya Mundinglaya ke pakuan Pajajaran mengguncang istana. Fitnah runtuh tanpa perlu teriakan. Mereka yang dulu menuduh terdiam, bukan karena takut, melainkan karena malu. Prabu Siliwangi, dalam salah satu tindakan paling manusiawi dalam kisahnya, mengakui kekeliruannya di hadapan para pembesar kerajaan. Mundinglaya dipulihkan kehormatannya. Tahta, secara implisit, terbuka baginya. Namun ia menolak. Ia memahami bahwa kekuasaan seringkali mengaburkan niat yang paling murni. Ia memilih jalan lain, menjadi penjaga nilai, bukan penguasa istana. Dalam tradisi lisan Sunda, kisah Mundinglaya tidak ditutup dengan kemenangan gemilang, melainkan dengan keheningan. Ia perlahan menghilang dari pusat kekuasaan, meninggalkan pertanyaan yang menggema lintas abad. Apakah pahlawan sejati adalah mereka yang memerintah, atau mereka yang mengingatkan penguasa tentang kebenaran? Kabut pakuan Pajajaran menutup kisah itu, menyisakan misteri yang terus hidup dalam pantun dan cerita rakyat, dan hingga hari ini, nama Mundinglaya Dikusumah dikenang bukan sebagai raja, melainkan sebagai cermin bahwa sebuah kerajaan bisa bertahan oleh kekuatan, tetapi hanya bisa selamat oleh kejujuran dan pengendalian diri.